Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Dokter CJ dari Klinik Pideng. Hari ini kita masuk ke episode gangguan kencing. Gangguan kencing adalah di mana kita tidak dapat menahan kencing atau biasa dikenal dengan beser atau ngompol atau juga biasa disebut dengan ketidakmampuan dalam memanage fungsi untuk berkemih. Jadi di sini banyak terjadi orang datang ke dokter itu dengan keluhan kencing yang sebentar-bentar atau kencing yang tidak bisa ditahan atau kencing dalam keadaan nyeri. Jadi itu beberapa hal yang berbeda. Di sini kita akan bercerita atau saya akan memberikan beberapa tips untuk menangani kencing yang tidak dapat ditahan. Jadi biasanya pada orang tua, pada anak-anak, bahkan pada orang dewasa muda itu sering terjadi kencing tidak bisa ditahan. Jadi itu membuat sebagian besar manusia itu akan merasa kehilangan PD, rendah diri, ketakutan apabila pergi ke luar rumah, ketakutan apabila pergi jauh dari rumah, sehingga mereka akan berpikir ada tidak toilet, ada tidak WC, dekat atau tidak WC dengan tempat di mana mereka duduk. Jadi pemakaian pampers atau pemakaian alat bantu untuk menampung cairan urin, cairan kencing itu juga membuat kita akan merasa PD, percaya dirinya akan berkurang. Di sini ada beberapa tips, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Perlu diingat bahwa ini bukan pengganti anjuran medis. Nah, jadi ini hanya bersifat aktivitas yang dapat kita lakukan membantu untuk memperbaiki kondisi kita pada saat itu. Berikut akan saya tampilkan beberapa gerakan yang dapat membantu menguatkan otot-otot bawah panggul. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penyebab daripada kencing sulit ditahan itu salah satunya adalah melemahnya otot-otot bawah panggul. Jadi otot-otot bawah panggul itu agak ke dalam sehingga nggak gampang untuk membuat mereka kuat. Jadi apabila mereka lemah, itu akan membuat pintu dari tempat keluarnya kencing itu melemah juga. Jadi membuat kita cenderung apabila ada desakan dari dalam itu akan cenderung sulit untuk menahan. Jadi kita kuatkan dulu otot-otot bawah panggulnya sehingga nanti pintunya juga bisa lebih kuat untuk menahan dorongan kencing. Mungkin Anda sekalian pernah dengar tentang Kegel, ya, Kegel exercise atau latihan Kegel, di mana latihan ini banyak variasinya. Intinya adalah menguatkan otot-otot bawah panggul sehingga meningkatkan kekuatan pintu dari tempat penampungan kencing itu sendiri. Kita mulai ya dengan latihan yang pertama dengan hitungan 8, lebih dikenal dengan bridging atau membuat jembatan. Ya, di sini saya akan tidur telentang. Ya, posisi kaki tegak. Ya, kemudian posisi tangan di samping kedua, samping sisi dari tubuh. Kemudian angkat perlahan pantatnya, ya. Hitung 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Diusahakan untuk mengangkat bagian bawah daripada tubuh ini setinggi 45 derajat ya, sehingga bagian bawah ya, yaitu bokong itu akan terasa ketat. Tahan sebanyak 8 hitungan. Ulangi sebanyak 8 kali, kemudian istirahat. Lalu ada latihan dengan posisi kedua kaki direntangkan ke kiri dan ke kanan dengan tumit yang beradu. Ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepit, tahan beberapa saat, lalu kembali dilakukan peregangan semaksimal yang kita bisa. Kemudian kita dapat merasakan pada saat peregangan itu, yaitu otot-otot panggul dan otot-otot bokong itu kontraksi atau mengetat atau memendek, sehingga kita dapat meraba kedua bokong kita dalam keadaan keras ya. Lalu ada beberapa gerakan lagi, gerakan menyamping. Di sini kita set lying atau istilahnya kita dapat mengangkat kaki semaksimal bisa dalam posisi menyamping ya. Ini akan menguatkan juga otot-otot panggul dan otot-otot bawah panggul, sekaligus dengan menarik sisi samping yang biasanya itu tidak jarang untuk kita tarik ya, stretching. Jadi posisinya begini, 1, 2 sampai 8 hitungan. Kita bisa melanjutkan dengan posisi bersila. Posisi bersila ini Anda dapat meletakkan balon, bola atau guling di tengah, sehingga dapat menarik dan menjepit bola, balon atau bantal guling di antara tubuh. Ini berguna untuk menarik sisi bagian belakang dari paha, juga menguatkan otot-otot panggul dan otot di bawah panggul. Jadi perlu diingat bahwa kalau kita melakukan latihan untuk penderita darah tinggi itu tidak boleh menahan nafas, sehingga kalau kita menahan nafas itu akan dapat meningkatkan tensinya, jadi tensinya bisa naik. Jadi usahakan untuk tidak menahan nafas. Gimana caranya? Caranya dengan kita menghitung suara besar. Jadi tujuan dari menghitung itu adalah mengeluarkan nafas perlahan ya, perlu diingat. Kemudian exercise untuk latihan untuk Kegel ini itu dapat dilakukan bagi semua usia. Kalau pada terapi lain itu dapat diterapi juga dengan alat seperti ini. Ini namanya Syntip ya. Syntip ini dapat membantu juga menguatkan otot-otot bawah panggul. Kemudian dia juga dapat memberikan pelajaran bagi kita agar kita dapat melakukan yang namanya memotong kotoran keras dengan anus tadi ya. Jadi ini ada 2 elektrode. Ini yang kecil akan dimasukkan ke anus, sementara ini akan dimasukkan ke dalam vagina. Jadi 2 alat ini bisa membantu juga untuk menguatkan otot-otot bawah panggul. Bila ada pertanyaan atau ingin mendiskusikan atau ada keluhan, Anda dapat menghubungi
atau bertanya pada alamat Instagram saya, yaitu IG saya, alamatnya Dr. CJ. Nanti dapat dilihat dan bertanya di situ. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu saya jawab, itu akan saya cari jawabannya dan akan saya jawab minggu depannya. Semoga ada manfaatnya. Latihan ini sekali lagi bukan pengganti dari advis kesehatan ya. Ini hanya sifatnya membantu untuk mengurangi atau membantu untuk memperbaiki keadaan beser, ngompol, atau sulit untuk menahan kencing dan buang air besar. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya dan jangan pernah malu untuk melanjutkan konsultasi apabila mengalami gangguan ini. Perlu diingat bahwa kita tetap harus mencari penyebab, karena penyebab dari semua yang saya sebutkan tadi itu belum tentu bisa dijumpai atau Anda jumpai sendiri, tapi sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis yang berpengalaman dan berpengetahuan tentang hal itu. Baik, sampai jumpa dengan Dr. CJ di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.